Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najaran Mukram, NPM 2530314. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah buat UTS yang berjudul HAM. Yang pertama, apa itu HAM dan Pancasila? HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat 5 sila sebagai panduan hidup berbangsa. HAM merupakan wujud konkret nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia adalah hak dasar-dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini melekat pada diri sendiri tanpa orang memandang suku, agama, ras, dan jenis kelamin, maupun status sosial. HAM harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Tujuan HAM adalah untuk menjamin setiap manusia dapat hidup dengan martabat, kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Contoh hak asasi manusia: hak memperoleh pendidikan, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan hukum. Dalam penjelasannya, HAM juga disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sangketa, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap rukun, damai, dan bersatu dalam keberagaman. Hubungan HAM dan Pancasila. HAM dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tidak langsung menegaskan pentingnya menghargai martabat dan hak setiap manusia. Selain itu, sila-sila lainnya juga mengajarkan tentang toleransi, persatuan masyarakat, dan keadilan yang menjadi pelaksanaan HAM di Indonesia. Dengan demikian, HAM merupakan hak dasar yang memiliki di setiap manusia, sedangkan Pancasila menjadi pedoman dan landasan dalam pelaksanaan serta perlindungan HAM di Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, diharapkan hak dan kewajiban setiap warga dapat berjalan secara seimbang demi tercapainya kehidupan adil, damai, dan sejahtera.
Yang ketiga yaitu sejarah HAM di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak masa perjuangan kemerdekaan. Para tokoh bangsa memperjuangkan hak rakyat Indonesia untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan terbebas dari penjajah. Semangat penghormatan terhadap HAM tercermin dalam pembukaan UUD 1945, khususnya para alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada masa setelah kemerdekaan, perlindungan HAM tersebut berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pada tahun 1993, untuk membantu perlindungan HAM dan penegakan HAM, setelah era reformasi 1998, perhatian terhadap HAM semakin meningkat dengan lahirnya berbagai aturan menjamin hak-hak warga. Dasar hukum HAM di Indonesia. Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi dasar penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai pasal 28J mengatur berbagai hak manusia seperti hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, dan hak menyampaikan pendapat. Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegur secara khusus perlindungan, penghormatan, dan pemenahan HAM di Indonesia. Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur pembentukan pengadilan HAM untuk mengendali. 5. Ketetapan MPR Nomor XV11 MPR atau 1998 tentang hak asasi manusia menegaskan komitmen bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi dan melindungi HAM. Yang keempat, prinsip-prinsip HAM dalam Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak setiap warga negara atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin hak atas perlakuan adil dan bermartabat bagi setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, dan golongan. Sila ketiga, persatuan Indonesia menjamin hak atas kesatuan dan persamaan budaya, bahasa, dan suku Indonesia. Sila keempat, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak atas partisipasi politik dan demokrasi, setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih secara bebas dan bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi, setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak.
Pentingnya HAM dalam Pancasila. HAM merupakan fondasi utama dan mewujudkan cita-cita Pancasila. Tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai Pancasila tidak dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang adil, makmur, dan beradab hanya tercapai jika HAM dijunjung tinggi oleh seluruh elemen bangsa. Tantangan pelaksanaan HAM meliputi diskriminasi, pelanggaran HAM, dan kurangnya edukasi HAM di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam menghormati sesama menjadi kunci wujudnya nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. HAM juga sangat penting dalam Pancasila karena menjadi dasar dan pedoman dalam menghormati. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat, kedudukan, dan hak yang harus dihormati tanpa harus membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Pentingnya HAM Pancasila dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung martabat manusia. Pancasila mengaku bahwa setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama sehingga harus diperlakukan secara adil, beradab. 2. Menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis. Dengan menghormati HAM, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan menghindari tindakan diskriminasi. Ketiga, menjalan kehidupan warga bebas. HAM memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk beragama, berpendapat, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan perlindungan hukum. Keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Penghormatan terhadap HAM membantu menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam sehingga memperkuat persatuan masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan sosial. HAM mendukung terciptanya kesempatan yang sama bagi seluruh HAM untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Hubungan HAM dengan sila-sila Pancasila sangat erat, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menegaskan pentingnya menghormati hak dan martabat manusia. Selain itu, sila-sila lainnya juga mendukung pelaksanaan HAM melalui nilai ketuhanan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.